Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haidarido. Saya Kurniawan Rizky Trianto sendiri. Kami akan mempresentasikan hasil dari UTS Matkom 2 mengenai penerapan metode Newton-Raphson dalam bahasa PHP. Ya, kita masuk ke tampilan. Berikut adalah tampilan dari website PHP kita. Di sini menampilkan eh, inputan dan juga adalah hasil. Oke, langsung lanjut. Kita masuk ke inputan fungsi. Di sini ada tempat untuk memasukkan fungsi, di mana fungsi ini berasal dari user. User akan menginputkan sebuah fungsi. Di sini ada contoh fungsi yang akan kita masukkan, yaitu ada 720 dikurangi 12 per dolar X kurangi 108 kali dolar X. Kenapa di sini ada dolar X? Karena untuk memudahkan dalam pemrosesan inputan dari function. Kemudian jika ingin memasukkan operator pangkat, maka user diminta menginputkan sintak POW. POW di sini adalah sebuah fungsi untuk perpangkatan. Seperti contoh di sini, jika 3 dikali X pangkat 2, berarti 3 dikali POW dolar X 2. Kita masuk ke nilai tebakan awal. Di sini ada nilai tebakan awal dari X number. Atau nilai tebakan awal X number. Lalu ada error, nilai error number. Lanjut. Kemudian kita masuk ke output tabel ya. Di sini ada hasil dari tabelnya yang akan menampilkan hasil dari iterasi-iterasi operator-operator. Di sini ada iterasi ke satu dan di sini ada X pangkat iterasi. Lalu selanjutnya ada F X pangkat iterasi. Di sini ada F turunan pertama X pangkat iterasi. Lalu di sini ada turunan kedua dari F pangkat iterasi. Di sini ada X pangkat K plus 1. Lalu ada sini F X pangkat K plus 1. Dan di sini X pangkat K plus 1 dikurangi X pangkat K. Di sini kami mengambil contoh atau patokan dari contoh soal sebelumnya, yaitu, nah, fungsi ini ya. Lanjut. Nilai titik optimum. Di sini kami juga menampilkan nilai titik optimum dari fungsi yang sudah diinputkan oleh user tadi. Nah, berikut ada hasilnya. Lanjut. Nilai optimum. Sini juga akan menampilkan nilai optimum, di mana ini terletak pada iterasi keempat, yang dengan hasil 6,65. Bisa dilihat, di sini ada 6,5 di sini ya. Selanjutnya adalah di bagian penjelasan. Di sini di pertama itu ada penginisialisasian nilai tebakan awal, yaitu dolar $X per K. Jadi dolar $X per K ini akan menyimpan inputan dari user untuk tebakan X awalnya. Lalu di sini ada penginisialisasian nilai error yang nanti juga akan dimasukkan oleh user. Lalu yang ketiga ada penginisialisasian fungsi. Nanti fungsi ini akan diisi dari inputan user. Lalu yang kedua ada penjelasan untuk operasi turunan. Dan untuk operasi turunan fungsi di sini bernama fungsi turunan satu dengan parameter fungsi turunan parameter pertama yaitu dollar function ini mereferensikan dari fungsi yang nanti dimasukkan oleh user. Lalu ada dollar $X yang akan diambil dari yang dimasukkan dari user tadi. Nah, itu ada dollar $H sama dengan 0,001 ini sebagai batasan, lalu dia akan mereturn fungsi yang dimasukkan user tadi dengan dollar $X ditambah dollar $H, lalu dikurang dengan fungsi dengan parameter dollar $X, lalu dibagikan dollar $H. Ini akan menghasilkan turunan pertama. Lalu yang selanjutnya itu operasi turunan kedua. Fungsi ini hampir sama seperti fungsi turunan ke satu, tapi ada perbedaan di bagian bawah, di bagian akhir penghitungannya, yaitu ada dibagi pangkat dollar $H pangkat 2.
Lalu untuk penjelasan operasi optimum, di sini saya menambahkan perandaian di HTML-nya. Jadi seandainya jika inputannya itu masih nol atau belum berisi apapun, maka penghitungan tidak akan keluar. Lalu selanjutnya untuk nilai optimum, sama juga jika misalnya pengguna belum mengisikan tebakan X, error, dan fungsi yang ingin dimasukkan, maka tidak akan keluar nilai optimumnya. Dan ini penjelasan operasi iterasinya. Sama, ada perandaian juga jika pengguna belum memasukkan nilai tebakan dan error dan fungsi yang ingin dimasukkan, maka eh, nilai iterasinya tidak akan keluar atau tabelnya tidak akan keluar. Di sini ada variabel namanya nilai X selanjutnya. X selanjutnya ini adalah nilai X selanjutnya dari X sebelumnya. Bisa dilihat di situ ada beberapa perhitungan seperti fungsi ditambah turunan satu lalu dikalikan eh, X sebelumnya. Jadi ini untuk tampilan yang akan ditampilkan nanti di HTML itu ada tr untuk membuat sebuah kolom dan td untuk membuat sel di dalamnya itu yang pertama adalah round $xk, lalu ada fungsi dengan parameter x-nya, turunan satu dan turunan 2, lalu X selanjutnya, dan fungsi masukkan user dan X selanjutnya. Lalu yang terakhir itu ada X selanjutnya dikurang dengan $xk. Lalu di bawahnya itu ada nilai optimum yang nanti akan ditampilkan juga, dan ada $error. $error ini sebagai patokan agar nanti seandainya jika $errornya ini melebihi dari error rate yang telah ditentukan, dimasukkan, maka dia akan iterasi akan stop atau akan selesai. Ya, di sini kita masuk ke isi kode program. Di sini kami menggunakan 3 file, yaitu yang pertama ada index.php, lalu ada function PHP, dan cell PHP. Di index.php, kita menginisialisasikan variabel nilai tebakan awal dan nilai error. Lalu di sini ada perandaian, di mana if parameter post, di mana jika kita sudah menginputkan nilai dari nilai tebakan awal, error, dan function, maka akan diproses di sini, di mana nilai tebakan awal akan bernama string x_k, lalu nilai error menjadi nilai e, dan new function menjadi new function. Lalu di sini ada perandaian, jika nilai tebakan awal, nilai error, atau nilai function bernilai 0, maka akan menampilkan alert berupa silakan memasukkan angka dan fungsi yang valid. Seperti contoh, sini. Kita akan memasukkan nilai 0, di sini 0, lalu di sini kita masukkan seperti ini saja. Oke, kita submit. Nah, di sini dia menampilkan alert berupa silakan memasukkan angka dan fungsi yang valid. Oke, sekarang ganti yang fungsi ya. Fungsi, kita kasih 0. Oke, submit. Nah, dia juga menampilkan pesan alert yang sama. Oke, agar tidak error atau menampilkan pesan yang alert, kita harus mengisi tidak boleh 0. Lalu kita lanjut ke di sini. Kelas dari inputan X number, di mana di sini name-nya juga X_k, sesuai dengan perandaian pos tadi ya. Lalu di sini lanjut, inputan dari error number bernama E, sesuai dengan pos tadi ya. Begitu juga dengan new function ya. New function di sini sama dengan new function ini. Oke. Lalu di sini ada tadi nilai titik optimum. Lalu di sini ada tampilan dari nilai tabel nanti ya. Dan sini ada pemanggilan dari sel PHP tadi, di mana di sini akan memproses sel-sel dari tabel nanti. Nah, dan di sini terakhir ada nilai optimum, menampilkan nilai optimum.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan atau akan mempresentasikan di bagian demo programnya seperti apa. Jadi sebagai contoh di sini, eh, saya akan memasukkan untuk X number-nya atau nilai tebakan awalnya itu 0,25, lalu error number-nya 0,01, dan di sini sudah diberikan sebuah contoh agar pengguna tuh bisa paham bagaimana cara mereka menginput sebuah fungsi. Di sini kenapa ada dolar? Karena seperti yang dijelaskan teman saya tadi itu untuk menyesuaikan dengan bahasa pemrograman PHP. Jika semisalnya ingin menambahkan pangkat, maka bisa ditambahkan menggunakan fungsi bawaan dari PHP juga yaitu PAU $, X pangkat 2. Ini artinya jadi 720 dikurang 12 per dolar X dikurang 108 dikali X pangkat 2. Anggapannya seperti itu. Nah, di sini akan mengeluarkan nilai iterasinya, semua dari kesemuanya, optimumnya dan titik titik optimumnya. Semisal saya akan menambahkan guess number yang berbeda. Sini semisal 800 dikurang 12 per dolar X dikurang 108 dikali X pangkat 2. Hasilnya akan keluar. Kira-kira seperti itu bagaimana penggunaan website ini untuk menghitungkan nilai optimum dan titik optimumnya. Dan user juga bisa memasukkan guess number, error number, dan fungsi yang diinginkan. Baik, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Jika kami ada salah kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.